pasar Sedadi, Grobogan, Jawa Tengah, serbu Crazy Rich di dalam pasar. Mereka saling dorong dan berdesakan untuk berebut uang yang dibagikan oleh sosok Crazy Rich. Ibu-ibu pedagang pasar tradisional di Sedadi, Grobogan, Jawa Tengah berlarian dan mendekat ke Joko Suranto Crazy Rich yang baru saja tiba di pasar. Mereka saling dorong dan berebut amplop berisikan uang yang dibagikan oleh Crazy Rich. Ratusan amplop di tangan Joko Suranto pun ludes dibagikan ke seluruh pedagang. Meski demikian, sang Crazy Rich mengaku sangat bahagia bisa berbagi dengan para pedagang pasar Sedadi menjelang Lebaran. Buat yatim, buat janda sama para hafid Quran itu masih ada sisa ya kita bagikan. Dan pasar ini senangan buat saya gitu. Kegiatan bagi-bagi rezeki keluarga dan pedagang ini merupakan kegiatan rutin setiap Crazy Rich pulang kampung. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. PDI Perjuangan menetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Terkait amanah tersebut, Ganjar minta dukungan dari seluruh komponen partai. Teka-teki siapa bakal calon presiden diusung PDI Perjuangan terjawab sudah. Ketua Umum PDI Perjuangan menetapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi bakal calon presiden 2024 dari PDI Perjuangan. Sementara Puan Maharani menjadi ketua pemenangan Ganjar. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Maka saya juga memberikan mandat penugasan kepada Mbak Puan Maharani untuk membentuk tim yang dibutuhkan guna memenangkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2024. Usai dideklarasikan sebagai calon presiden, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan terima kasih karena telah dipercaya. Ia pun memohon dukungannya dari seluruh komponen partai. Sekiranya kawan-kawan yang hadir, semua baik secara luring maupun daring, ada kepala daerah, ketua DPD, PDI Perjuangan, DPC, PAC, ranting, anak ranting, Satgas, dan seluruh komponen partai yang lain, kami mohon dukungan, kami mohon kritikan, saran. Inilah momentum buat kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all for one. Terkait penetapan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan ini, Presiden Joko Widodo menghargai pilihan Megawati Soekarno Putri. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang baru saja mengumumkan keputusannya bakal calon presiden yang diajukan oleh PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Diketahui sebelumnya sudah ada Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Sementara partai lain yang sudah menyatakan koalisi masih belum tentukan calon presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Ganjar Pranowo resmi didukung PDIP untuk menjadi calon presiden dan berikut sosoknya. Ganjar Pranowo Sungkono merupakan politisi yang berasal dari Partai PDI Perjuangan yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ia lahir pada 28 Oktober 1968 di Karanganyar, Jawa Tengah. Ganjar tumbuh sebagai anak kelima dari 6 bersaudara. Perjalanan karir Gubernur Jawa Tengah ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan tahun 2009 hingga 2013, bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reformasi agraria.
Dan pada tahun 2004 hingga 2009, Ganjar menjabat sebagai anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PDI Perjuangan bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Ia juga sempat menjadi Ketua Umum Alumni Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014 hingga 2019. Selain itu, Ganjar juga memiliki beragam penghargaan. Salah satunya pada tahun 2017, ia meraih penghargaan pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN terbaik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Polisi berhasil menangkap pelaku penganiayaan terhadap pemotor di Cimahi, Jawa Barat. Korban dianiaya pelaku hingga kejang-kejang akibat tak sengaja menyenggol sepeda motor milik pelaku. Video penganiayaan terhadap pemotor hingga kejang-kejang terekam kamera warga dan viral di media sosial. Polisi pun tak butuh waktu lama untuk menangkap pelaku. Kurang dari 24 jam, unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi membekuk Wawa Wahyudi terduga penganiaya ulangi. Kurang dari 24 jam, unit Resmob Satreskrim Polres Cimahi membekuk Wawa Wahyudi terduga penganiayaan di kawasan Cianjur, Jawa Barat dan langsung dibawa ke Mapolres Cimahi, Jawa Barat. Menurut Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono, penangkapan dilakukan setelah pihaknya melihat video viral. Kapolres langsung memerintahkan anggotanya untuk bergerak hingga akhirnya menangkap pelaku. Saat ini pelaku sudah kita amankan dan kita akan melakukan pendalaman terkait motif dan lain-lain. Untuk pasal yang dijerat untuk sementara pasal? Untuk sementara kita kenakan pasal 351 KUH pidana. Seperti diketahui, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di Jalan Sangkuriang, Kota Cimahi pada Rabu lalu dan sempat terekam video amatir. Dalam video tersebut, korban telah meminta maaf, namun pelaku justru menganiaya korban. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, mengumandangkan takbir di Masjid Istiqlal, Jakarta, menggelar takbir Idul Fitri pada malam hari ini. Sejumlah persiapan telah dilakukan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Pemerintah secara resmi menetapkan Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 22 April 2023. Malam ini, Masjid Istiqlal menggelar dua kegiatan besar, yaitu Gema Takbir Idul Fitri dan Sholat Idul Fitri esok harinya. Pelaksanaan Gema Takbir dihadiri oleh Menteri Agama Yakut Holil dan juga Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dipastikan akan hadir dan mengikuti rangkaian acara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Menyambut Hari Raya Idul Fitri, berbagai kegiatan juga dilakukan, salah satunya pawai obor dan ogoh-ogoh yang berlangsung meriah di Cirebon, Jawa Barat. Berbagai kegiatan dilakukan, salah satunya di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon yang menggelar pawai obor dan ogoh-ogoh. Diikuti oleh ratusan warga yang didominasi pemuda dan anak-anak, kegiatan ini merupakan tradisi tahunan yang terus dilaksanakan untuk menyambut Hari Lebaran. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan menyambut Idul Fitri, ada rekan kami, Nisa Sahib dari Masjid Istiqlal, dan juga ada rekan kami, Jen Cahyani di Desa Citemu, Cirebon, Jawa Barat. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Nisa di Masjid Istiqlal. Nisa, bagaimana Gema Takbir yang dikumandangkan di Masjid Istiqlal? Baik Abraham dan juga pemirsa, pemerintah telah menetapkan secara resmi di tanggal 22 April 2023 Lebaran telah tiba, dan juga di masjid-masjid telah dikumandangkan takbir, yaitu di Masjid Istiqlal di tempat saya melaporkan ini telah ada agenda besar, yaitu Gema Takbir Nasional yang diadakan pada 19.00 tadi sampai selesai, dan juga esok hari dilanjut dengan sholat Idul Fitri
pada esok hari. Dan juga sebagai informasi, Menparekraf Sandiaga Uno turut hadir dalam Gema Takbir Nasional di Masjid Istiqlal ini. Dan juga esok hari pada sholat Id dipastikan wakil presiden kita yaitu Ma'ruf Amin akan mengikut sertakan sholat Id di Masjid Istiqlal bersama 250.000 jemaah lainnya yang diperkirakan akan turut hadir dalam Masjid Istiqlal ini. Berbagai persiapan telah disiapkan, yaitu posko-posko kesehatan untuk jemaah yang membutuhkan medis dan juga tempat wudhu khusus bagi disabilitas, dan juga posko-posko kesehatan ini juga telah dilengkapi berbagai obat-obatan medis. Setelah itu saya akan melemparkannya ke Jen Cahyani yang ada di Cirebon. Silakan laporannya, Jen. Baik, terima kasih Nisa melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal. Sementara itu pemirsa bisa dilihat saya saat ini sudah memegang obor dan takbir juga sudah berkumandang saat ini. Di malam ini sangat meriah sekali, saya tepatnya di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini sangat meriah sekali. Setiap tahunnya warga di sini mengadakan atau melaksanakan pawai obor dan ogoh-ogoh. Dan ini memang didominasi oleh para pemuda dan anak-anak begitu ya, yang mengikuti pawai obor dan ogoh-ogoh. Ini sangat meriah sekali, berbagai ogoh-ogoh dengan berbagai macam bentuk juga begitu pemirsa, dari mulai pedang yang bertuliskan kaligrafi hingga burung merpati begitu ya. Untuk mengetahui lebih lanjut kemeriahannya, kami sudah terhubung dengan Camat Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Ada Bapak Anwar, selamat malam Bapak. Selamat malam. Bapak, bisa diceritakan ini bagaimana pawai obor ini setiap tahunnya diadakan dan bagaimana kemeriahannya Bapak? Ya, sangat meriah sekali nih warga masyarakat Citemu dalam rangka menyambut kemenangan 1 Syawal 1444 Hijriah, melaksanakan kegiatan takbir keliling dengan menampilkan kreasi dari warga masyarakat Citemu berupa ogoh-ogoh. Ada sekitar 20 kreasi seni dari warga masyarakat. Kami dari pemerintah Kecamatan Mundu sangat mengapresiasi hasil karya seni warga masyarakat Citemu ini. Baik Bapak, ini bagaimana sih caranya untuk melestarikan setiap tahunnya tradisi ini Bapak? Ya, ini tradisi masyarakat pesisir yang ada di kita. Ada 4 desa pesisir, salah satunya adalah desa Citemu yang mampu membuat kreasi ogoh-ogoh ini dalam rangka takbir keliling. Baik, terima kasih Bapak. Semoga setiap tahunnya semakin meriah ya. Begitulah pemirsa, memang ini sangat meriah sekali ya. Dan ini beratusan warga yang mengikuti pawai obor dan ogoh-ogoh ini. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain yang ingin menyambut Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada esok hari. Kami kembalikan ke studio bersama Anda, Abe. Baik, terima kasih Jen dan Nisa, laporan Anda langsung dari Cirebon, dan sebelumnya ada Nisa di Istiqlal. Mirsa, kami akan kembali untuk Anda saat lagi di News Prime. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, sebuah minibus rombongan pemudik terguling di jalur nasional Jombang, Jawa Timur. 4 penumpang luka akibat insiden tersebut. Kecelakaan minibus pemudik terjadi di Jalan Nasional Desa Gelagahan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Semula minibus berangkat dari Gresik dan akan mengantarkan pemudik ke Tulung Agung. Saat tiba di lokasi kejadian, ban mobil tiba-tiba pecah sehingga mobil oleng dan terguling. Akibat insiden ini, 4 dari 18 penumpang luka. Pecah pelek, peleknya pecah, akhirnya oleng, terus terguling. Ada korban? Untuk korban kemungkinan korban ringan antara 4 atau 5. Korban ringan aja, sebagian alhamdulillah tidak apa-apa. Peristiwa kecelakaan ini sempat membuat macet arus lalu lintas. Lalu lintas kembali normal setelah mobil dievakuasi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.
Jelang Idul Fitri, pemudik bersepeda motor di Pelabuhan Ciwandan membludak memenuhi pintu masuk area pelabuhan. Para pemudik saling berdesakan dan memilih turun dari kendaraannya karena kelelahan. Ratusan pemudik yang menggunakan sepeda motor memadati kantong parkir sementara hingga ke jalan masuk Komplek Pelabuhan PT Pelindo II Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Kepadatan ini kembali terjadi pada H-1 Lebaran Idul Fitri 2023 setelah arus puncak angkutan mudik yang terjadi Kamis kemarin. Dari data pengelola penyeberangan, ada sekitar 8.000 lebih kendaraan roda 2 yang telah diangkut untuk diseberangkan. Meskipun begitu, kondisi penumpukan kendaraan juga membuat para pemudik kelelahan hingga menyempatkan diri untuk beristirahat sebelum memasuki kapal. Perjalanan dari Cikarang ke sini alhamdulillah lancar, nggak ada hambatan. Ya cuman hujan doang dari di jalan, udah nggak macet sih, lancar alhamdulillah nyampe sini. Berarti ini lagi nunggu kapal aja ya? Ya ini lagi nunggu kapal. Peningkatan ini diketahui terjadi pada saat tengah malam hingga menjelang subuh, di mana para pemudik memanfaatkan kondisi waktu saat malam untuk melakukan perjalanan. Terdapat 40 kapal yang disiapkan untuk penyeberangan pemudik motor ke Sumatera pada pelaksanaan mudik 2023 ini. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tak sabar karena macet parah di ruas underpass Karangsawah Tonjong, Kabupaten Brebes, para pemudik yang menggunakan motor bahu-membahu mengangkat sepeda motor untuk melewati beton pembatas jalan dan pindah ke jalur lawan arah. Antrian ribuan kendaraan pemudik masih terus terjadi di ruas Jalan Nasional Perupuk Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kemacetan panjang terjadi di underpass Karangsawah, Kecamatan Tonjong hingga memasuki Tanjakan Siregol. Volume kendaraan didominasi mobil pribadi dan sepeda motor pemudik dari Jabodetabek, tujuan Purwokerto hingga Yogyakarta. Puluhan pemudik motor yang tak sabar beramai-ramai mengangkat sepeda motor satu persatu melewati beton pembatas jalan agar tidak terjebak kemacetan panjang. Puluhan pemudik motor ini lalu menggunakan jalur lawan arah yang lebih lancar meski berbahaya. Ini lumayan macet ya Mas ya? Lumayan macet. Parah. Parahnya mulai dari mana? Dari Songgom. Ini sampai di hampir Bumiayu ya? Iya, bentar lagi Bumiayu. Sudah sore. Sore ya? Iya. Sampai di jalan ya Pak ya? Iya. Kaki semua jadinya. Kemacetan selain disebabkan adanya pasar tumpah di Linggapura Tonjong, juga akibat kendaraan pemudik lawan arah hingga mengakibatkan arus kendaraan terhenti. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, Erick Thohir menunjuk firma audit Ernst & Young untuk melakukan audit forensik pada PSSI. Audit keuangan PSSI dilakukan agar sepak bola Indonesia bersih dan berprestasi. Imbas dari ketidakkonsistenan PT LIB dalam pemberian hadiah juara liga dan ketidakjelasan manajemen keuangan, PSSI akan melakukan audit besar-besaran. Audit forensik di tubuh PSSI menjadi komitmen Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI untuk membersihkan persepakbolaan tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyetujui firma audit ternama Ernst & Young. Firma ini akan melakukan audit forensik atas pencatatan keuangan PSSI. Saya tadi sudah sepakat dengan Wakil Ketua Umum dan para exco, kita mengambil EY Ernst & Young ya untuk mengaudit investigasi. Ya, kita buka-bukaan setransparan mungkin. Ketegasan Erick Thohir ini dilakukan agar manajemen keuangan di tubuh PSSI terbuka, akuntabel, dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur Lebaran 2023, tingkat hunian sejumlah hotel di kota Yogyakarta meningkat. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Melonjaknya
Ratusan warga Telukur Dalam, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan mengadakan pawai obor di malam takbiran. Beragam pernak-pernik seperti bendera, spanduk, gendang, obor, hingga kembang api warnai pawai obor sebagai bentuk kemeriahan. Antusias warga dari anak-anak hingga orang dewasa pun turut mengikuti pawai obor keliling kampung. Sedikitnya 150 orang lebih dari 2 RW mengikuti kegiatan tersebut. Sementara di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, sambil melantunkan takbir, sejumlah pemuda nampak asik menabuh beduk merayakan takbiran. Euforia menyambut hari kemenangan setelah sebulan berpuasa seakan menambah semangat para pemuda untuk menabuh beduk. Demi menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun ini, warga mendirikan 4 panggung beduk di sepanjang Jalan Tambak. Tak hanya menunjukkan ekspresi kemeriahan malam takbiran, suguhan tersebut juga mampu menghibur para pengguna jalan yang melintas. Ini kegiatan buat menyambut Hari Raya Idul Fitri, Pak. Ini memang setiap malam takbiran, memang kita setiap tahunnya memang buat acara seperti ini ya kan, untuk memperingati hari Lebaran ya. Jadi biar ada momen-momen. Dan juga ini memang sudah tradisi di warga Jalan Tambak setiap malam takbirannya kan. Dan beduk ini pun didanai oleh swadaya masyarakat. Festival Dulak atau tradisi menabuh beduk kembali digelar di Purwakarta, Jawa Barat untuk memeriahkan malam takbiran Lebaran 2023. Setelah 2 tahun tidak ada akibat pandemi COVID-19. Festival Dulak ini digelar di alun-alun Pemda Purwakarta yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai unsur pemerintah dan elemen masyarakat. Festival Dulak kembali digelar untuk memelihara kearifan lokal tradisi umat Muslim Nusantara, termasuk tradisi masyarakat Purwakarta. Festival ini dibuat yang pertama adalah untuk memeriahkan malam takbiran ya, dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengumandangkan takbir di alun-alun Pasanggerahan Pajajaran, sehingga hari kemenangan kita terasa meriah setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sementara di Lombok Timur, tradisi pawai obor meramaikan pelaksanaan takbiran malam Idul Fitri. Warga membawa obor dan berbagai miniatur masjid berjalan kaki sepanjang jalan Labuhan Haji. Kemeriahan malam takbiran juga terlihat di wilayah Kelayu, Kecamatan Selong. Ribuan warga tumpah ruah menggemakan takbir di sepanjang jalan. Meski demikian, aktivitas malam takbiran sempat mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Namun situasi kembali normal setelah aparat kepolisian turun mengurai kemacetan. Polda Metro Jaya melarang kegiatan konvoi atau arak-arakan mobil dan motor pada saat malam takbiran karena dianggap bisa menimbulkan gangguan kamtipmas dan berbahaya bagi pengendara lainnya. Menjelang Idul Fitri 2023, Polda Metro Jaya melarang adanya konvoi dan arak-arakan mobil dan motor pada saat malam takbiran. Larangan adanya arak-arakan malam takbiran tersebut bertujuan untuk memelihara Kamtipmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kombes Pol Trino Yudo Wisnu Andiko menyebut apabila tetap ada yang melakukan arak-arakan pada saat malam takbiran, pihaknya akan melakukan pencegahan terlebih dahulu dan mengembalikan para pengendara ke tempatnya masing-masing. Terkait dengan arak-arakan, keliling, konvoi, ada beberapa catatan evaluasi ketertiban maupun bahkan menjadi gangguan keselamatan ya. Ini bisa membahayakan bagi dirinya maupun bagi orang lain dan juga terkait dengan ketertiban. Maka sekali lagi kami menghimbau ini untuk tidak dilakukan. Apabila pertanyaannya ini dilakukan, tetap akan kami lakukan langkah-langkah baik itu preemptif dan preventif dan juga dilakukan langkah-langkah secara
represif yang sifatnya terukur untuk supaya ini menjadi efek deterannya di preventif, ya. Jadi dengan melakukan preventif sudah menjadi efek deterannya. Polda Metro Jaya juga mengimbau agar masyarakat melakukan kegiatan takbir menyambut Hari Raya Idul Fitri di tempat ibadah di lingkungan masing-masing. Dari Jakarta, Helmi Sajangwati, iNews melaporkan. Jemaah Muhammadiyah Kota Depok Jumat pagi menggelar sholat Idul Fitri di beberapa lokasi. Salah satunya di lapangan Hizbul Waton, Beji Timur, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, ratusan jemaah Masjid Al-Mansyur, Tambora, Jakarta Barat juga melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah pagi tadi. Usai menggelar sidang isbat, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. Namun jemaah Muhammadiyah Jumat pagi sudah melaksanakan sholat Idul Fitri di berbagai daerah. Seperti jemaah Muhammadiyah di Kota Depok yang sudah melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan Hizbul Waton di wilayah Beji Timur, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat pagi. Meski ada perbedaan jadwal sholat Idul Fitri antara Muhammadiyah dengan pemerintah pada tahun ini, namun tidak mengurangi nilai kerukunan umat Islam. Nah, menurut perkiraan ya, itu bulan sudah bisa dilihat. Jadi nggak ada masalah apa-apa sebetulnya. Jadi perbedaan itu bisa membawa rahmat juga, membawa kebijakan supaya kita ini bisa lebih. Salah satu masjid tertua Al-Mansyur di Jalan Sawah Lio, Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat juga menggelar sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah Jumat pagi. Sebanyak 500 orang jamaah yang berasal dari wilayah Sawah Lio, Angke dan sekitarnya melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid ini. Berbeda dengan pemerintah yang memutuskan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu. Sholat Idul Fitri yang digelar pada hari ini berdasarkan hisab dari hitungan Kitab Kuning yang ditulis oleh ulama Betawi Kiai Haji Mansur. Dari Depok, Jawa Barat dan Jakarta, Iyung Rizky dan Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ratusan santri Kabupaten Kediri, Jawa Timur melaksanakan sholat Id pada hari ini. Sementara di Bantul, Yogyakarta, ribuan umat Islam turut sholat pada dekat pantai Parangtritis. Ratusan santri Pondok Pesantren Salafiyah Al-Falah Pelosok Kabupaten Kediri, Jawa Timur melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah pada Jumat pagi. Bahkan sholat Id tersebut tidak hanya diikuti oleh kalangan Ponpes namun juga warga sekitar. Abdurrahman Al-Kausar, pengasuh Ponpes Ploso, mengatakan penentuan 1 Syawal di Ponpes Ploso menggunakan metode hisab yang dilakukan oleh lembaga Falakiyah. Sementara itu di Bantul, Yogyakarta, ribuan umat Islam juga melaksanakan sholat Idul Fitri di pasir dekat pantai Parangtritis. Selain suasana sekitar yang masih asri, hamparan pasir yang cukup luas yang terbentuk secara alami ini memberikan sensasi seolah tengah melaksanakan sholat Id di Padang Arafah. Memang dari mana-mana ya Mas ya, misalkan kita mudik nih dari luar kota, luar pulau ataupun dari provinsi ya, kalau posisinya di luar mudik itu pasti sholatnya banyak di sini juga sih. Selain diikuti warga sekitar, sholat Id di Gumuk Pasir Parangtritis ini juga diikuti oleh para pemudik yang tengah pulang kampung. Dari tim liputan iNews melaporkan. Berkah Ramadan dirasakan oleh seorang warga di Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta. Dengan ide kreatifnya, Budi Purwantoro membuka hotel burung atau penitipan burung selama mudik Lebaran. Jelang Lebaran, jasa penitipan hewan peliharaan mulai ramai dipesan. Salah seorang warga Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta memiliki ide kreatif membuka jasa penitipan burung atau yang disebut juga dengan hotel burung. Layaknya tamu hotel, setiap hari puluhan burung yang dititipkan mendapat pelayanan, mulai dari dimandikan di sangkar khusus, dijemur, hingga pemberian pakan berkualitas. Pemilik cukup membayar Rp400.000 untuk menitipkan burung kesayangan selama 1 bulan di hotel ini. Untuk mendekati waktu Lebaran ini orang yang di luar
yang tinggal di Jogja tapi asli luar kota yang mau mudik itu biasanya minta tolong titip di tempat kita ya Mas. Kita juga welcome untuk orang yang mau menitipkan untuk sekedar dia pulang mudik kita terima. Ada 4 atau 6 burung ini udah masuk. Tidak hanya sebagai tempat penitipan, pengelola juga membuka sekolah mastering burung untuk melatih burung kesayangan berkicau dengan indah. Dari Sleman, Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, libur Lebaran 2023, tingkat hunian sejumlah hotel berbintang di kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan. Untuk memberikan layanan terbaik, banyak hotel mempersiapkan fasilitas dan paket libur Lebaran bagi para tamunya. Melonjaknya okupasi hotel di kota Yogyakarta. Salah satunya terjadi di hotel berbintang 5 di kawasan Jalan Urip, Sumoharjo. Dari 141 jumlah kamar yang tersedia, lebih dari separuhnya telah dipesan. Pengelola hotel optimis tingkat hunian akan terisi penuh pada 1 hari jelang Lebaran atau saat Lebaran. Hal ini mengingat rata-rata tamu hotel terbiasa memesan kamar secara langsung tanpa melalui online booking. Okupansinya terus naik, sedikit demi sedikit terus naik. Yang pasti kalau dilihat dari periode sebelumnya, pada saat libur Lebaran itu kita mengalami pelonjakan secara signifikan, yaitu 1 minggu setelah Lebaran biasanya kamar pasti penuh di hotel kami. Tentunya ada. Yang pasti kita akan menentukan harga untuk periode Lebaran dibandingkan dengan harga biasa. Selisih juga ada, tetapi masih terjangkau lah untuk area di hotel di area kota Yogyakarta. Guna memberikan layanan terbaik, hotel menyediakan sejumlah fasilitas, di antaranya kolam renang, gym, spa, dan sauna, resto dan paket libur Lebaran bagi para tamu hotel. Untuk harga pasti ada ya Pak, akan lebih tinggi di season Lebaran ini karena balik lagi beberapa ada juga yang dari kota lain untuk liburan ke Jogja. Libur Lebaran ya, apalagi di hotel kita yang pertama tuh membutuhkan F&B ya Pak. F&B, kemudian ada gym, pool, arena bermain untuk anak-anak juga sih. Meningkatnya okupasi hotel di Yogyakarta dikarenakan banyaknya destinasi wisata favorit dan keanekaragaman kuliner di kota gudeg ini. Selain itu, tarif kamar hotel di kota pelajar ini juga terbilang lebih murah dibandingkan kota-kota besar lainnya. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Umat Muslim di sejumlah negara telah merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Informasinya kami hadirkan untuk Anda lagi. Mirsa, 1 hari jelang Lebaran, harga bahan pangan di Kabupaten Tangerang, Banten mengalami kenaikan hingga 100%. Sejumlah konsumen mengeluhkan hal tersebut. Jumat pagi, harga bahan pangan di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten terpantau mengalami kenaikan. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya Rp30.000 per kilogram kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari semula Rp30.000 per kilogram kini juga naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Bawang merah dari semula Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara kentang yang semula hanya Rp12.000 per kilogram kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Diketahui hal ini terjadi karena berkurangnya pasokan dan momen Lebaran. Meski demikian, omset pedagang tetap mengalami kenaikan. Untuk menyiasati tingginya harga sayuran terutama cabai, sejumlah konsumen mengurangi belanjaannya dengan hanya membeli yang dibutuhkan saja. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Jelang Idul Fitri, warga Kendal, Jawa Tengah memiliki tradisi unik yaitu berburu bunga hias dan sedap malam. Bunga yang didapatkan sebagian dibawa ziarah di hari Lebaran. Ratusan warga dari berbagai daerah di Kendal, Jawa Tengah dan kota sekitarnya memadati Pasar Wellery 2 jelang Idul Fitri.
Pedagang bunga yang beraneka ragam telah berdatangan sejak pukul 11 malam dan siap melayani warga yang hendak berburu bunga. Sudah menjadi tradisi setiap tahun sebelum Lebaran warga berburu bunga di Pasar Kembang usai salat subuh pada hari terakhir Ramadan. Mbak? Iya, buat menghias rumah. Biasanya cariannya bunga apa, Mbak? Krisan, sudah malam, biar aroma di ruangan jadi wangi. Selain bunga mawar dan krisan, bunga sedap malam juga paling banyak dicari warga. Pedagang menjual kembang mulai dari Rp5.000 hingga Rp40.000. Menjelang Lebaran ramai, Mas, ya? Ramai sekali, Pak. Pasar Kembang itu dan besar. Kalau biasanya dicari apa, Mas? Dari sudah malam, mawar, sama yang lain-lainnya juga banyak. Biasanya paketan gitu, Mas? Ya, paketan, satuan, petangkai juga bisa. Di pasar ini bunga tabur juga banyak diminati warga. Bunga tabur ini selanjutnya dibawa saat ziarah makam pada hari Lebaran. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, umat muslim di sejumlah negara telah merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Doa bersama hingga ziarah dilakukan di hari pertama Lebaran. Informasi ini akan kami hadirkan ke hadapan Anda sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Tayangan iNews Anda dapat saksikan di YouTube @official iNews. Jangan lupa subscribe YouTube Official iNews. Saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sampai jumpa. هذه الرحاب المقدسة الجموع الحمد لله ثم الحمد لله. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menggelar sholat Idul Fitri 1444 Hijriah hari ini. Masjidil Haram dipadati umat muslim seluruh dunia yang melaksanakan sholat Id yang berlangsung khusyuk dan hikmat. Pihaknya juga telah memasang pengeras suara tambahan di sejumlah titik di sekitar Masjidil Haram. Dengan adanya pengeras suara ini, diharapkan jamaah dapat mendengar suara imam sholat secara jelas meskipun dari jarak jauh. Kapasitas syaf di dalam Masjidil Haram tidak dapat menampung seluruh jamaah yang datang. Maka pengelola Masjidil Haram menyiapkan syaf-syaf tambahan di badan jalan sekitar masjid. Sama dengan Arab Saudi, kantor wakaf Sunni di Irak juga mengumumkan bahwa hari ini, 21 April adalah hari pertama Idul Fitri 1444 Hijriah. Pelaksanaan sholat Id salah satunya digelar di Masjid Abu Hanifah, Baghdad. Setelah sholat Id, mereka berziarah ke permakaman Azamiyah untuk mendoakan mendiang keluarganya. Biasanya perayaan ini akan digelar selama 3 hari. Usai ziarah, mereka bersilaturahmi dengan kerabat dan sanak saudara. Warga Palestina hari Jumat juga berkumpul di Kompleks Al-Aqsa di Yerusalem untuk melaksanakan sholat Id menandai berakhirnya bulan suci Ramadan. Departemen Wakaf Islam menyebut, sholat berjamaah ini dilakukan meskipun ada tindakan tegas yang diambil otoritas pendudukan Israel. Selama bulan Ramadan, Kompleks Masjid Al-Aqsa menjadi saksi serangan malam berturut-turut oleh pasukan pendudukan Israel. Setelah sholat, ratusan pengunjuk rasa meneriakan slogan-slogan untuk mendukung kelompok militan Islam Hamas yang menguasai jalur Gaza. Ketegangan yang meningkat selama berminggu-minggu di Yerusalem dan tepi barat yang diduduki telah menandai pertemuan yang jarang terjadi bulan ini, dari Hari Raya Paskah Yahudi dan bulan suci Ramadan. Tim Liputan melaporkan.